Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada Bu Eka selaku dosen dari kami dan teman-teman semuanya. Perkenalkanlah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai review jurnal. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Linawati Haumeni, yang kedua Dimas Pangestu, yang ketiga Carlos, yang keempat Indah Kurniasih, dan yang kelima Borneo Joko Sarjono. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mereview jurnal dengan judul Model Simulasi Sistem Produksi dengan Sistem Dinamika yang membantu perencanaan kapasitas produksi. Merupakan jurnal rekayasa dan manajemen sistem produksi dari Universitas Brawijaya yang disusun oleh April Fortunella, Ishardita Pambuditama, dan Agustina Eunika. Pada presentasi kali ini, kami mempunyai 5 pembahasan. Yang pertama yaitu permasalahan yang diangkat, yang kedua model konseptual yang digunakan, yang ketiga data hasil simulasi, yang keempat formulasi matematika hasil uji simulasi, dan yang kelima verifikasi dan validasi. Untuk yang pertama yaitu permasalahan, kepada Linawati Haumani dipersilahkan. Terima kasih, saya akan membacakan yang pertama yaitu permasalahan. Studi kasus di PT Kasin Malang yang merupakan perusahaan di bidang industri kulit yang telah didirikan sejak tahun 1941. Produk yang dihasilkan dari PT Kasin diantaranya kulit nabati jenis bok dan sol. Dari semua produk yang memiliki jumlah pemesanan terbanyak adalah produk kulit nabati box. Kulit nabati box setiap tahunnya memiliki jumlah pentingnya permintaan yang berubah-ubah. PT Kasin merupakan produksi make to order, yaitu produksi sebanyak pemerintah dari konsumen atau produksi sesuai dengan keinginan dari konsumen. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang tuneri, permintaan dari konsumen berfluktuasi dan nilainya tidak menentu setiap periode pemesanannya. Hal ini menyebabkan perusahaan harus bisa memenuhi keinginan dari pelanggan dan siap untuk berproduksi sesuai dengan jumlah permintaan agar tidak terjadi delay dalam pengiriman. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan pelanggan dan kemudian menghasilkan order backload. PT Kasin berusaha untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan memanfaatkan sumber daya dimiliki. Salah satu sumber daya adalah tenaga kerja, karena dari segi mesin dan bahan baku tidak terdapat kendala dalam memenuhi permintaan. Terima kasih kepada Saudara Linawati Haumeni. Untuk yang kedua yaitu model konseptual yang digunakan, yang akan dibacakan oleh Saudara Dimas Pangestu. Kepada Saudara Dimas Pangestu dipersilakan. Untuk model yang kedua, yang pertama ada causal loop diagram. Causal loop diagram atau CLD adalah pengungkapan tentang kejadian hubungan sebab, akibat, atau causal relationship dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling terkait membentuk sebuah diagram sebab akibat atau causal loop. PT Kasin memproduksi sejumlah produk berdasarkan pesanan dari konsumen. Perusahaan memproduksi sejumlah output produksi sesuai dengan kemampuan atau kapasitas produksi yang dimiliki. PT Kasin memiliki kapasitas produksi sebesar 2.000 unit dengan jumlah pekerja sebesar 25 pekerja, namun jumlah yang diproduksi tiap bulannya memiliki nilai lebih dari kapasitas produksi yang dimiliki. Jumlah permintaan konsumen tiap bulannya sebesar 1.700 hingga 4.000 unit.
Karena jumlah permintaan yang lebih tinggi daripada kapasitas produksi, maka timbul ordering backlog untuk dapat mengatasi kenaikan order backlog tiap bulannya. Perusahaan melakukan perubahan kapasitas produksi dengan meningkatkan sejumlah kapasitas. Gambar 1 merupakan causal log diagram sistem produksi PT Kasim dalam melakukan perubahan jumlah kapasitas dan perencanaan produksi. Berikut adalah gambar dari causal log diagram perubahan kapasitas dan perencanaan produksi. Yang kedua, ada stock flow diagram. Stock flow diagram atau SFD dibuat berdasarkan CLD yang telah dibuat dan ditunjukkan pada gambar 1. Pada SFD, order backlog merupakan aliran materi atau level yang dipengaruhi oleh laju rate dari order rate dan shipment rate. Nilai dari order backlog merupakan integral dari hasil pengurangan order rate dan shipment rate. Selain order backlog yang menjadi level dalam SFD variable current capacity dengan variable change in capacity sebagai rate nantinya. Nilai dari current capacity merupakan penjumlahan integral dari variable change in capacity. Gambar 2 merupakan gambar SFD dari sistem produksi PT Kasim. Formulasi model dilakukan dengan matematis digambarkan pada stock and flow diagram yang didapatkan dari hubungan antar variabel, data historis, dan konstanta yang digunakan oleh perusahaan. Formulasi ini nantinya akan menghasilkan nilai output setelah dilakukannya simulasi. Pada variabel dengan jenis stok atau level, pemberian formulasi model merupakan hasil integral dari variabel terkait dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk simulasi. Berikut adalah gambar dari stock flow diagram sistem produksi. Terima kasih kepada Saudara Dimas yang telah membacakan. Untuk yang selanjutnya yaitu data hasil dari simulasi yang akan dibacakan oleh Saudara Carlos. Kepada Saudara Carlos dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah. Berikut saya akan membacakan data hasil simulasi. Yang pertama, order backlog merupakan sejumlah permintaan yang tidak terpenuhi oleh perusahaan jadi. Nilai backlog yaitu selisih antara permintaan pelanggan atau order rate dengan produk yang dihasilkan perusahaan dan dapat memenuhi permintaan atau shipment rate. Berikut ini simulasi variabel backlog yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, periode awal order backlog memiliki nilai yang tinggi dan cenderung naik hingga mencapai 2.644 unit pada periode 9. Pada periode 10, order backlog mulai menurun. Pada periode selanjutnya, tampak bahwa nilai order backlog tetap pada kisaran 2.400 unit. Perubahan kenaikan terbesar order backlog terjadi pada bulan kedua sebesar 7.412 unit karena masih awal terjadinya perubahan kapasitas, sedangkan perubahan order backlog minus atau terendah terjadi pada bulan ke-12 sebesar 1.114 unit. Perubahan order backlog bernilai negatif, menandakan penambahan kapasitas yang terjadi telah memenuhi order rate, dan kapasitas dapat memproduksi melebihi order rate dengan nilai order backlog yang memiliki nilai sama, dan terlihat membentuk garis lurus menandakan bahwa nilai backlog tiap bulan sudah berkurang. Jadi penambahan kapasitas produksi dapat membuat backlog pada perusahaan menurun, sehingga tingkat order backlog lama
membentuk lurus dan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan. Next. Yang kedua, current capacity. Current capacity dipengaruhi oleh perubahan kapasitas berdasarkan deliver delay yang dapat dari hasil bagi order backlog dari shipment route. Jadi current capacity dianggap berhubungan tidak dengan order backlog yang dipengaruhi oleh variabel shipment rate. Hasil simulasi current capacity dapat memberikan gambaran jumlah kapasitas produksi untuk mengurangi order backlog dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Pada waktu 24 bulan simulasi, nilai variable current capacity mengalami kenaikan mulai dari 2.000 unit hingga 3.708 unit. Nilai current capacity mengalami kenaikan setiap bulannya pada periode 1 hingga 10. Current capacity berada di kisaran 2.000 unit. Pada bulan selanjutnya, current capacity memiliki nilai kisaran 3.000 unit. Rata-rata dari current capacity adalah sebesar 69.375 unit tiap bulannya. Dan kenaikan di periode keempat sebesar 169 unit dan terkecil 25 unit karena mengalami penurunan. Next. Nilai variabel current capacity mengalami kenaikan secara perlahan dikarenakan nilai variabel change capacity dan variabel discrete capacity. Untuk mengetahui nilai variabel-variabel yang mempengaruhi discrete capacity dapat dilihat pada gambar ini. Discrete capacity dipengaruhi oleh Avenger order yang juga memiliki nilai yang konstan. Avenger order memiliki nilai dan rata-rata sebesar 3.004 unit. Nilai tertinggi 3.294 unit dan terendah sebesar 1.700 unit. Next. Effect of process cenderung memiliki nilai kisaran 0,29 sampai 0,3 sehingga grafik terlihat konstan. Hanya pada periode 13 yang mengalami penurunan drastis menjadi 0. Effect of Purse kemudian dikaitkan ideal capacity sebagai jumlah perubahan dari kapasitas yang ada berdasarkan tingkat order backlog dan delivery delay. Karena variabel yang mempengaruhinya memiliki nilai yang hampir sama di tiap periode. Dari nilai dari discrete capacity memiliki nilai yang sama dengan rata-rata nilai 3.796 unit, terkecilnya 1.700 unit dan nilai tertinggi 4.155 unit. Next. Yang ketiga, working day at working time. Perubahan jumlah tenaga kerja atau variabel current working time didapatkan dari change capacity yang kemudian dijabarkan dan diimplementasikan dalam model dengan pendekatan agregat. Change capacity yang dalam bentuk unit diubah menjadi bentuk variabel change capacity time dalam satuan waktu, day atau mon. Dengan begitu dapat diketahui untuk memenuhi perubahan kapasitas perusahaan, memperlakukan beberapa lama working day dan berapa lama jumlah tenaga kerja yang berubah atau worker change. Besarnya penambahan jam kerja dipengaruhi oleh jam lembur yang tersedia atau desert overtime.
oleh perusahaan dibandingkan dengan perubahan jumlah kapasitas dengan satuan waktu atau change capacity time. Grafik dari ketiga variabel tersebut disajikan pada gambar di bawah ini. Next. Terjadi perubahan tenaga kerja dikarenakan perusahaan menambahkan atau mengurangi jumlah tenaga kerjanya sesuai dengan variabel working chain, dan current working chain mengalami kenaikan hampir di setiap periodenya. Dari jumlah semula sebesar 25 pekerja menjadi 49 pekerja, dimulai dari periode 24. Rata-rata jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pemenuhan perubahan kapasitas selama 24 bulan adalah 37 pekerja. Terjadinya penambahan kerja setiap periodenya dikarenakan perubahan kapasitas yang dilakukan perusahaan tidak cukup terpenuhi apabila dilakukan penambahan jam kerja. Penambahan jam kerja terbanyak terjadi pada periode 4 hingga periode 9 sebanyak 2 pekerja. Untuk pengurangan jumlah tenaga kerja terjadi pada periode 2 dan 14, masing-masing 1 pekerja. Hal ini dikarenakan working chain bernilai negatif dan perubahan kapasitas yang dilakukan adalah mengurangi jumlah kapasitas produksi. Terima kasih kepada Saudara Carlos yang telah membacakan. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu formulasi matematika hasil uji simulasi. Dari hasil uji simulasi dan jas strategi perencanaan tenaga kerja, dihasilkan hasil nilai uji sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Antara hasil simulasi dan jas strategi mengalami perbedaan nilai di masing-masing bulannya. Untuk mengetahui apakah tidak ada perbedaan menggunakan simulasi dan jas strategi dalam melakukan perencanaan, maka dilakukan uji menggunakan formulasi matematika. Uji normal hasil simulasi dan jas strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut, uji normalitas data hasil simulasi nilai SIG dari Kolmogorov Smirnova kurang dari lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima, yaitu data berdistribusi normal. Sedangkan jas strategi mempunyai Kolmogorov Smirnova kurang dari 0,05, sehingga HO ditolak dan data tidak terdistribusi normal. Sedangkan untuk hasil ujinya, didapatkan nilai asin SIG 2 Thailand sebesar 0,182 yang menunjukkan 0,05 kurang lebih sama dengan 0,182. Nah, dari hasil tersebut dapat didapatkan hasil HO diterima, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil dari simulasi dengan setelah dilakukan jas strategi. Untuk yang selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi, kepada Saudara Borneo dipersilahkan. Verifikasi model dilakukan untuk memeriksa error pada model dan meyakinkan bahwa model berfungsi sesuai dengan logika pada objek sistem. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa formulasi apakah sudah sesuai dengan hubungan variabel dengan variabel lain dan memeriksa satuan unit variabel dalam model. Jika tidak terdapat error pada model, maka model telah terverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, model telah dibuat sudah dengan baik tanpa error pada formulasi dan tanpa error pada unit yang digunakan model. Uji validitas struktur. Untuk uji struktur model berdasarkan struktur behavior model dapat dilakukan dengan melihat bentuk hubungan antar variabel dengan membandingkan hubungan variabel model yang telah digambarkan pada causal loop
diagram dan grafik variabel hasil simulasi. Uji extreme condition pada model sistem produksi PT Kasin dilakukan dengan mengubah nilai variabel order rate yang memiliki distribusi uniform dengan nilai maksimal 4.000 dirubah jadi sebanyak izin kapasitas maksimal produksi kulit box 6.000 unit. Jadi diasumsikan permintaan maksimal yang diterima perusahaan 6.000 unit. Dengan dilakukan perubahan, model masih bisa disimulasikan dan tidak terjadi error. Dua, validitas behavior model. Validitas behavior model memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan sejauh mana kemampuan kinerja model menghasilkan secara akurat hasil simulasi sesuai dengan kinerja sistem nyata sehingga memenuhi syarat sebagai model ilmiah. Validitas ini dapat dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validitasnya adalah variabel order rate. Terima kasih kepada Saudara Borneo yang telah membacakan untuk pembahasan yang kelima kita, yaitu verifikasi dan validasi. Dan tibalah kita pada akhir presentasi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian, salam. Salam. Salam, Mbak.